Ya teman-teman, akhirnya selesai juga servisan HP. Ini sudah jam 8 kurang sedikit, Sabtu 18 Maret ya. Tapi yang jadi masalah ini adalah lokasinya di Gianyar, jadi sangat jauh dari Denpasar ya. Mungkin perjalanan 1 jam lebih. Langsung nanti kita buat konten teman-teman. Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial. Ya teman-teman, kali ini upload videonya malam lagi ya. Ini karena saya baru sampai habis servis dari daerah Gianyar dan agak lumayan jauh. Terus hari ini hari Sabtu, macet lagi. Jadi upload videonya malam ya. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai sesuatu yang agak beda dari kemarin. Ini karena pertanyaannya juga beda ya. Pertanyaan seperti ini memang ada dari bulan lalu. Isinya mirip-mirip tapi beda. Tapi kalau jawabannya saya jadikan satu ya. Intinya kurang lebih sama ya. Nah ada yang bertanya, Bli, kenapa saya membuat konten yang biasa-biasa saja, yang ngawur, yang nggak direncanakan dengan bagus, kenapa penontonnya bisa banyak? Sedangkan saya buat konten edukasi, motivasi yang saya buat dengan hati-hati, dengan baik, kenapa penontonnya sepi? Itu banyak sekali ada pertanyaan seperti itu ya. Atau saya buat video asal-asalan kok penontonnya banyak, sedangkan kita buat video dengan bagus, penontonnya sepi. Ya, ini memang benar memang terjadi teman-teman. Memang ada ya, memang tidak semua. Memang sih kalau konten yang bagus, pasti penontonnya lebih banyak ya. Seharusnya intinya. Tapi saya lihat memang teman-teman saya yang di sini atau subscriber saya yang di sini banyak sekali yang sudah membuat video dengan bagus, dengan baik, motivasinya dengan baik, kamera juga bagus, editan juga bagus, tapi channelnya belum berkembang. Malah yang buat video yang biasa-biasa, channelnya bisa berkembang. Nah itu apa penyebabnya ya? Dan salah satunya ada yang berkomentar seperti ini tadi teman-teman. Ya isinya sih hampir sama jadinya ya. Jadi kira-kira seperti ini ya. Nah ini pertanyaannya, ini sudah saya screenshot ya. Nah, Bli, kenapa konten hoax atau konten palsu lebih cepat berkembang daripada konten edukasi dan motivasi? Nah ini hampir sama juga dengan pertanyaan yang tadi ya. Nah kalau ada pertanyaan seperti ini, kira-kira apa jawabannya? Ini pertanyaan juga mengandung arti yang tidak umum ya. Karena Bli, kenapa konten hoax atau konten palsu lebih cepat berkembang? Ya faktanya memang banyak konten seperti ini di Indonesia, yang konten hoax, konten palsu atau yang berbau sensasi juga banyak yang cepat berkembang. Tapi beberapa konten edukasi juga ada yang berkembang. Nah ini akan kita bahas teman-teman. Kita kasih contoh ya, mamanya saya dulu pernah lihat channel pertanian ya. Ini teman-teman, namanya Theo Garden ya. Dan ini memang sengaja dibuat oleh yang buat konten memang sengaja seperti ini ya. Ini kita lihat populer. Ini kontennya memang benar-benar hoax teman-teman. Strawberry nggak ada yang berbuah seperti ini ya. Terong juga nggak ada berbuah seperti ini. Atau mungkin ya semangka, ini semangka daunnya layu ya. Jadi ini udah jelas pohon semangka di kebun dicabut terus ditaruh di pot, dibilang ada cara penanamannya, dan penontonnya gila-gila ya, banyak sekali. Makanya ada yang bilang, oh, Blian penontonnya sedikit, nggak usah ada ngajarin orang lain penontonnya jutaan, itu konten lebih bagus. Nah itu dah teman-teman, saya membuat konten sesuai fakta, meskipun penontonnya sedikit saya tidak masalah. Jadi konten yang penontonnya banyak itu belum tentu benar. Kita contohkan seperti ini ya, ini langsung contoh ya. Ini pertanyaan ini semuanya palsu teman-teman. Atau saya juga punya konten servis HP. Nah di channel sebelah yang subscribernya jutaan itu servis HP palsu teman-teman. Jadi ya mungkin teman-teman udah pernah melihat ya, mungkin melihat benda-benda di tong sampah, di pura-pura dicari-cari, dibenerin. Akhirnya di sana akan banyak komentar yang terjadi. Orang saling balas, ada yang membela, ada yang intinya saling hujat. Itu juga bisa memancing video akan cepat naik karena banyak yang berkomen ya. Yang berkomen itu adalah akun aktif intinya ya. Kalau akun spam yang komen itu nggak ngaruh apa-apa. Jadi video yang banyak penontonnya itu belum tentu benar. Ini ya sampai puluhan juta. Ini strawberry saya itu terbaik. Pernah ada yang bilang strawberry saya itu terbaik, nggak bisa berbuah merah semua seperti ini. Atau terong ya seperti ini ya, nggak semua bisa merata seperti ini. Ini ditempel-tempel semua. Ya jadi apalagi ini semangka ya, kelihatan udah layu teman-teman. Jadi buahnya bisa merata sama seperti ini dan layu. Ya jadi dibuat-buat. Jadi ya kasihan yang penonton kita yang jadi korban ya, yang mereka serius melihat cara penanaman semangka seperti ini dijelasin, itu nggak bakalan berhasil. Dan banyak lagi konten pertanian itu banyak sekali yang hoax teman-teman. Jadi
Misalnya pupuk dari pisang atau dari Yakult. Buat apa kita pakai pupuk pisang atau Yakult yang mahal ya? Dibilang ini bilang bagus, dipraktekkan hasilnya nol. Itu banyak yang percaya dan itu penontonnya bisa jutaan. Sedangkan kita membuat konten yang benar-benar, itu penontonnya bisa ribuan itu teman-teman. Makanya tapi kalau saya sih tidak masalah ya, karena di pertanian saya juga, kita jual tabu lampot, kita mendapatkan hasil yang lebih. Memang kita tidak kejar di AdSense atau ditonton, atau konten tutorial ini ya kita buat dengan contoh nyata ya. Memang penontonnya nggak banyak ya, seperti seperti tadi ya, target penonton yang cerdas di Indonesia memang agak kurang. Tapi saya tidak apa-apa, di sini kita mendapatkan super tank, jadi saya tidak masalah. Makanya kita buat konten yang real, walaupun penontonnya sedikit, saya tidak masalah teman-teman. Nah, sekarang kita bahas apa sih penyebabnya, kenapa konten hoax atau konten bohong itu sangat cepat berkembang ya. Jadi kita pakai secara umum ya. Ya, yang pertama seperti ini teman. Yang pertama ya, jadi target penonton ya. Target penonton konten hoax di Indonesia itu banyak teman-teman. Ya, jadi dengan target penonton yang banyak, ya tentunya penontonnya lebih banyak dibandingkan ya, teman-teman udah tahu ya, di Indonesia kan orang yang suka dengan motivasi atau kecerdasan itu agak sedikit memang dibandingkan negara lain ya. Intinya target penontonnya memang seperti itu ya. Yang kedua, ya konten hoax itu dari kata-kata itu biasanya lebih menarik dan lebih bisa memancing ya. Jadi kata-katanya menarik ya, kata-kata menarik daripada konten yang biasa-biasa ya. Jadi kita membuat konten yang benar, yang biasa itu terlihat biasa. Tapi kalau konten hoax seperti tadi ya, thumbnailnya semangka yang layu merata semua, strawberry merah, semua orang pasti akan tertarik. Tapi manfaatnya itu tidak ada. Tapi memang menarik intinya seperti itu. Di sana nanti akan banyak orang berkomentar ya. Jadi ya konten hoax lebih menarik intinya. Yang ketiga, ya di Indonesia penonton yang suka konten hoax itu kan banyak teman-teman. Itu kenapa? Ya karena tingkat kecerdasan kita kurang ya, tingkat kecerdasan yang kurang. Jadi gampang penonton kita dibodoh-bodohi ya. Banyak, ini nggak semua, intinya banyak penonton kita yang gampang dibodohi. Seperti kemarin konten judi dibilang trading, banyak yang kena. Bayangkan ya. Intinya gampang dibodohi itu gampang dibohongi. Mungkin ya ada konten yang bilang reupload dapat gaji 200 juta. Banyak yang percaya, akhirnya banyak yang membuat konten seperti itu. Sedangkan yang membuat konten itu saja nggak buat. Jadi penonton kita memang gampang dibodohi. Alasannya apapun itu mereka nggak buat, berarti itu adalah ya sesuatu yang sulit, tapi dibilang gampang dijelasin. Nah, udah dijelasin teman-teman buat. Sedangkan si pembuat konten mereka nggak buat. Itu sebenarnya ya sangat gampang ya, tapi ya target penonton kita ya gampang dibodohi. Jadi seperti itu ya, contohnya salah satu seperti itu. Yang keempat, ya penonton kita memang, atau YouTuber baru kita mungkin ya pengen cepat kaya lah, anggap ya. Pengen cepat kaya. Kenapa? Ya seperti tadi ya, dipancing dengan konten yang judi dibilang trading percaya, konten gaji 200 juta percaya, afiliator ini dapat 200 juta, konten reupload Upin Ipin dapat 300 juta. Mereka percaya itu karena ingin cepat kaya. Padahal si pembuat itu saja nggak buat, gampang sekali ya. Mereka saja nggak buat loh teman-teman. Jadi kenapa saya tegaskan seperti ini? Karena banyak teman-teman kita udah jadi korban, udah membuat video campuran ya. Sekarang reupload Upin Ipin, besoknya reupload film, besoknya membuat gambar tebak-tebakan gambar, kontennya nyampur, acak, rusak. Udah rusak nggak bakalan nanti monet pun gajinya cuma 10.000, 20.000 ya. Yang penting intinya si pembuat konten udah mendapatkan hasil yang banyak. Yang penting banyak penontonnya ya. Karena itulah target penonton kita, pingin cepat kaya, dikasih 200 juta, 300 juta. Mereka percaya. Ya kembali lagi ya, intinya ya target penonton yang menyebabkan target penonton di Indonesia yang suka dengan konten hoax. Konten hoax lebih menarik. Ya tingkat kecerdasan kita yang kurang. Yang keempat memang penonton kita, orang-orang kita pingin cepat kaya. Itu saja ya. Jadi ini yang menyebabkan konten hoax di Indonesia itu laku, konten bohong juga laku, konten sensasi juga laku. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.